dapat banyak ya. Walam yakulu lan ora padha ngucap sapa abadatul ausan hum utawi ausan iku Allahu Allah. Mereka tidak mengatakan berhala-berhala itu Allah, tidak, tapi ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ya nggak tahu, saya juga bisa membayangkannya bagaimana itu di zaman Nabi itu orang-orang penyembah berhala itu alasannya semacam itu. Dia menghadap berhala dengan membawa sesaji itu dengan niatan agar bisa dekat dengan Allah semata gitu. Ya, Allahnya ini Allah yang mana gitu. Tapi mereka tidak mengucapkan ausan itu Allah ya, berhala itu Allah, tidak, tetapi dia menjadikan berhala itu perantara. Kaifa mongko hale kaya apa? Ini jawab dari idza kanat abadatul autan. Kaifa mongko hale kaya apa? Ya dzununyono apa yudhonu den nyono disangka apa zalika mengkono qaul min kamalil irfan itu ya, min kamalil irfani syuhudu abdin wa rabbin. Den arani bil arifina kelawan piro-piro wong kang ma'rifat. Bil arifina kelawan piro-piro wong kang ma'rifat. Anda bisa lihat di kitab Kifayatul Adqiyah ya, ada dua pendapat di sana bahwa orang ma'rifat itu orang yang memahami hakikat Al-Quran, baik zahir maupun batin. Jadi mengerti hakikat makna Al-Quran itu, sebagian ulama mengatakan semacam itu, sebagian lain orang yang syuhud billah, orang yang menyaksikan Allah, menyaksikan eksistensi Allah. Seperti ini tukang sihirnya Fir'aun menyaksikan ketika Nabi Musa itu menjatuhkan tongkatnya berubah menjadi ular. Itu menyaksikan Allah, itu yang mewujudkan itu Allah gitu. Itu namanya syuhud. Langsung dia amantu billah, nggak takut dibunuh oleh Fir'aun, nggak takut. Orang ma'rifat ya. Langsung imannya itu langsung kira-kira 90% lah. Dari 0 langsung up ke 90%. Ya, menurut Imam Ghazali semacam itu namanya syuhud. Jadi langsung penyaksian, oh ini bukan tukang sihir, ini betul Tuhannya Musa gitu. Itu yang terjadi. Ya, ada dua pendapat itu di dalam kitab Kifayatul Adqiyah. Yang satu itu mengetahui ma'rifatu haqiqatil Quran. Yang kedua itu ya hakikat Quran itu ya seolah-olah Al-Quran itu hadir seperti zaman Nabi Muhammad. Dia hadir di keadaan seperti Nabi Muhammad, sehingga dia menyaksikan ayat ini ngomong ini, ayat ini ngomong ini, ayat ini ngomong ini, sehingga nggak ada rahasia buat dia, nggak ada problem ya, karena semua terselesaikan. Wa innamal muradu lan angin pestine perkara kang den karepake iku qaulul arifi, pengucape wong kang makrifat. Wa ilmu ka anna kullal
amri amri wal maknal musamma bittihadi wa ilmuka utawi ilmu sira pengetahuanmu anna kullal amri ing satemene sekabehane perkara iku amri perkara ingsun wal makna yaiku makna al musamma kang den arani bittihadi kelawan ittihad. Kalau seluruh perkara, seluruh problem itu adalah problemku, yaitu namanya ittihad. Anda tersambung. Padahal tidak ya, padahal tidak. Nah, di dunia ini orang itu 7 miliar. 7 miliar. Apakah Anda terhubung dengan seluruh problem manusia itu? Kan tidak ya. Ini bantahan bahwa ittihad itu tidak pernah terjadi. Wala budda lan orang kena ora inda kulli muslimin ing dalam sandinge saben-saben wong Islam, wong muslim, orang yang beragama Islam sapa man wong hadza kang merkoleh sapa man fi hadzal maqami ing dalem ikilah maqam wa in tafawatu senajan beda-beda, maksudnya ada gapnya ya antara satu dengan satunya. Wa in tafawatu senajan beda-beda sapa kullu muslim ya, orang itu kan daya nalarnya, daya jangkaunya, ibarat orang itu sinyalnya itu beda-beda ya. Ada orang itu yang kemampuannya sebatas RT, ada yang sebatas RW, ada yang tingkatnya dusun, ada yang desa, ada yang kecamatan, ada kabupaten, ada yang provinsi, ada yang negara. Kapasitasnya itu ya itulah kemampuan orang itu, memang tanggung jawabnya juga ya, sebatas itu gitu. Tapi yang mutlak itu tidak ada. Yang mutlak itu ya Allah. Wa innama atoltu lan angin pesdine ndawake sapa ingsun al kalama ing bicara ala hadhihi ta'ifati ing atase ikilah pondok golongan kelompok li anna dararahum krana satemene bahayane hadat ta'ifah, kemelaratane hadat ta'ifah, bahayanya kelompok ini alal muslimina ing atase wong Islam kabeh iku aksaru luwe akeh min dorori jami'il kafaroti saking kemelaratane sekabehane pira-pira wong kafir wal mubtadi'ina lan pira-pira wong kang gawe bid'ah. Kalau orang kafir jelas ya, jadi beda, memang beda keyakinan gitu. Tapi kalau orang-orang semacam itu, orang-orang yang melenceng itu ya keyakinannya, tampak dohirnya itu seperti itu, kemudian ketika dipraktekkan dia juga merasakan kenikmatan itu gitu ya. Makanya di zaman Siti Jenar itu di zaman Wali Songo, wali yang non syariah itu disembelih ya, dimatikan. Itu nanti merusak. Orang nggak sholat, boleh nggak sholat, boleh nggak zakat, boleh nggak haji, ya. Nggak ada rukun Islam sudah. Yang penting berzikir gitu ya. Yang penting syahadat, berzikir sudah. Ya, mereka mendapatkan nikmat batin itu ya,
tetapi syariatnya hilang. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu jadi hilang. Nggak ada tatanan nanti. Ya, tatanan masyarakat jadi rusak gitu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi memang apa ya? Dia membawa itu seperti rasa nyaman itu ada ya, sehingga orang itu udah tertarik dengan komunitas itu. Fa inna kasiron krono sak temene wong akeh minan nasi kang saking pira-pira menungso iku yu'azzimunahum padha ngegungake sapa kasir ing hadzat taifah wa yasmauna lan padha ngrungokake sapa kasir ing hadhihi taifah kalamahum ing ucapane hadhihi taifah ma'ajahlihim sartane budune kasiron biasali bil kalami kalawan piro-piro gaya bahasane guneman al arabi kang bangsa Arab ya, tidak mengerti sastra ya, kemudian atau ya tidak memahami teks ya, tidak memahami tekstual, yang dia cari rasa, jadi bukan aturan ya, bukan ilmu, tetapi rasa ya. Kalau diperturutkan ya seperti orang ekstasi itu ya, orang bisa kecanduan, orang bisa minum minuman keras dan kecanduan gitu, karena memang apa ya, itu bisa merasa seolah-olah orang itu ringan dengan hidupnya gitu, ketika sudah terbawa oleh komunitas seperti itu ya. Anda bisa meneliti lah, ini komunitas apa namanya, punk ya, di Jombang ini banyak ini orang-orang anak-anak SMP itu ya, yang pakai celana ketat serba hitam itu, kemudian pakai tindik di hidungnya, di telinganya, kemudian mereka jarang mandi ya, ngegembel kayak gitu. Itu ada daya tarik yang kuat di antara temannya itu. Nah, Anda bisa teliti jadi skripsi ya, kenapa, apa yang membuat orang itu kok sangat tertarik dengan komunitas itu. Anak-anak muda itu kok nggak nyantri saja ya, kemudian rapi teratur hidupnya ya, kemudian disiplin. Kenapa nggak begitu ya? Kenapa mereka memilih keleleran di pinggir jalan itu, jarang makan ya, mereka cuma minum air putih kadang itu. Tapi kenapa mereka kok solidaritasnya itu kuat banget di antara mereka? Jangan-jangan itu yang mereka rasakan ya, kasih sayang orang tua yang kurang, kemudian mendapatkan perhatian lebih dari kawannya, bisa terbawa gitu, bisa nyaman. Nah, itu yang dicari. Masalah penampilannya nggak ngurus dia. Bisa Anda teliti sebagai skripsi, itu keren itu kalau diteliti. Waqat rawalan ngeringatake sapa Al-Asmu'i, Imam Al-Asmu'i, anil Khalili saking Al-Khalil, anin Abi Amrin saking Abi Amr, Ibnil Ala'i saking Amr, Abi Amr Ibnil Ala, innahu saat temene Al-Asmu'i iku qala, ngucap sapa Al-Asmu'i,
eh, aksaruman utawi luwih akeh wong tazandaka kang dadi kafir zindik sapa man bil Iraqi ing dalam tanah Irak iku lijahlihim krana bodhone aksar bil Arabiyyati kelawan bahasa Arab ya, karena dia tidak memahami syariah ya, tidak memahami syariah, kemudian terjun di soal rasa tadi, yang dia cari itu rasa itu. Akhirnya ya terbawalah dengan rasa itu yang terjadi. Dia tidak berangkat dari syariah ya. Dan tasawuf memang seperti itu. Wahum utawi aksaruman bi'tiqadihim kelawan keyakinane aksar al-khulula ing khulul wal ittihadalan ing ittihad iku kafaratun pira-pira wong kafir. Dengan keyakinan bahwa dia khulul dan ittihad itu mereka dihukumi sebagai orang kafir karena memang tidak ada ya al-khulul dan ittihad itu. Kalaupun terjadi di akabiril aulia itu hanya sifatnya temporal ya, jadi sekali-kali aja muncul rasa itu gitu loh. Jadi kalau terus-terusan dan ngaku-ngaku dia al-khulul dan ittihad ya, itu tidak benar, tidak ada. Qala dawu sapa al-qadi iyad fi syifa ing dalam kitab asy-syifa. Ya temporal itu seperti Mbah Khalil Bangkalan itu ya. Itu temporal, sekali-kali dia berlaku aneh gitu. Dan itu wajar banget ya. Orang alim itu memang seperti itu, sekali-kali dia berlaku tidak wajar. Inna kulla maqalatin sa temene saben-saben pendapat sorokat kang jelasake apa kullu maqalah binafi rububiyati kalawan ngilangake sifat kepengeranan awil wahdaniyati utawa sifat kepengeranan itu. Rububiyah itu sifat mengatur ya, sifat mendidik, sifat mengatur. Seluruh alam ini kan teratur, jadi unsur keteraturan yang tergantung kepada Allah itulah namanya rububiyah. Matahari itu bisa konsisten, bisa istiqomah itu ya atas kendali dari Allah ya. Kenapa bulan itu juga konsisten ya, itu juga atas rububiyahnya Allah. Nah, kalau uluhiyah itu ya yang wajib disembah, satu-satunya yang wajib ditundui itu namanya tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah ada anak bisa berjalan itu ya, prosesnya itu atas didikan Allah ya. Kenapa induk ayam itu kok bisa menyayangi anak-anaknya, itu juga rububiyah. Keteraturan alam itu menunjukkan bahwa itu ada yang mengatur, ada yang mendidik gitu ya, ada yang memberi, bukan dengan sendirinya ya. Binafi rububiyah, kalau ada pendapat yang menafikan itu, menghilangkan rububiyah itu, ail wahdaniyati utawa sifat ijene Allah, esanya Allah ya. Aw ibadati ghairillahi utawa nyembah ngabukti saliyane Allah.
au ma'allahi utawa sartane Allah, fahiya mongko utawi makalah iku kufrun kufur. Kalau ada pendapat sampai menafikan, menghilangkan rububiyah atau wahdaniyah atau uluhiyah, ya ibadati ghairillah, ini urusannya dengan uluhiyah, tauhid uluhiyah. Yang ditunduki itu tidak selain Allah gitu. Tunduk kepada orang kaya misalnya, tunduk kepada pejabat, yaitu uluhiyahnya dipertanyakan. Orang tergantung dengan manusia lain, kiwir-kiwir dengan urusan cinta, itu masuk juga di situ. Manusia kok tergantung sama manusia, kan aneh. Ditinggal ceweknya, ditinggal cowoknya stres. Nah, gimana itu? Nah, itu ada unsur keterikatan dengan selain Allah. Nah, itu kufur ya. Ini bukan hanya teori, dituntut juga prakteknya. Jadi gitu. Orang belajar itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar pandai menerangkan kemudian mengajarkan kepada orang lain, tapi dia dituntut prakteknya juga. Kama qalatid dahriyati, kaya pendapate ahli dahriyah. Ahli dahriyah itu ya bahwa alam ini berjalan sesuai dengan waktu ya, sesuai dengan waktu. Waktu itulah yang mengendalikan segalanya. Itu dahriyah. Mungkin dalam kajian biologi itu ya evolusi itu ya, manusia berevolusi, itu namanya dahriyah. Bisa pertama itu dari kera, kemudian kera yang jalannya itu sambil jongkok ya, sambil duduk, kemudian agak berdiri menjadi primata, kemudian menjadi manusia lebih tegak. Itu dahriyah. Karena waktu dia bisa berubah-ubah gitu. Wan nasara lan pira-pira wong Nasrani, wal majusi lan wong kang majusi, orang yang menyembah api. Walladzina lawang akeh asraku kang padha nyekutake sapa alladzina bi ibadatil ausani, kalawan nyembah pira-pira berhala. Ya berhala ini bisa batu, bisa teknologi ya, bisa komputer, bisa benda-benda lain, bisa uang. Ini jangan Anda bayangkan bahwa zaman sekarang itu ibadatil ausan itu mengandalkan uang karena dia punya uang. Yang mengandalkan teknologi, dia punya teknologi. Jangan dikira itu bukan berhala ya, berhala dalam mindset kita. Ada orang yang tergantung dengan uang. Ada, kalau nggak ada uang susah dia. Ada orang itu yang tergantung dengan teknologi. Nggak ada teknologi susah. Ada orang yang tergantung dengan listrik. Nggak ada listrik, HP-nya nggak kecas, susah dia. Nah, itulah namanya manusia. Semakin dia tergantung dengan kebutuhan itu ya, semakin dia lemah. Orang itu lemah. Yang kuat itu seperti Tarsan ya, di hutan itu. Makan tinggal mete gitu. Enak itu ya. Minum tinggal ambil dari air sumber gitu ya, atau dari pohon yang dipotong. Langsung menyatu dengan alam gitu. Itu kuat ya. Coba kita ya yang masaknya pakai LPG langka, susah orang itu. Karena menggantungkan diri dengan benda-benda di sekitarnya. Ya, jadi orang itu kalau bisa ya menyatu dengan alam sehingga dia kuat. Ya.
bukan tergantung dengan benda-benda yang diciptakan oleh manusia sendiri. Atau kreatif ya, jadi terhalang dengan ini bisa pakai yang lain, pakai pisau yang lain, pakai pisau yang lain. Misalnya listrik PLN mati, dia punya genset mati, dia punya pembangkit listrik tenaga matahari. Ada banyak pilihan. Orang kreatif semacam itu ya. Apalagi zaman sekarang ada inverter, motornya bisa jadi generator itu, sepeda motor aja ya. Ngapain beli genset berat, bahan bakarnya juga banyak ya, boros, pakai aja inverter, udah ke handle semuanya. Nah, itu orang-orang yang kreatif, banyak solusinya. Wal awil malaikati utawa piro-piro malaikat, menyembah malaikat ya, seperti orang Hindu, dewa Siwa, dewa kematian disembah ya. Malaikat maut itu dewa Siwa, dewa Narayan ya, malaikat yang menghidupkan, yang membagikan, disembah. Awis sayati ini utawa piro-piro setan ya, ini orang-orang yang suka main guna-guna itu ya, jin dan setan itu ya, ininya alat bantunya. Misalnya pesugihan itu juga perantara jin dan setan. Awis syamsi utawa nyembah srengenge, awin nujumi utawa piro-piro lintang, awin nari utawa nyembah geni, awahidin utawa perkara siji wairillahi kang saliyane Gusti Allah, atau menyembah sesuatu yang selain Allah intinya. Ya kalau di belajar ilmu tauhid ya, ada misalnya ada orang berkeyakinan bahwa kenyang itu karena makan ya, bisa kufur itu. Perdebatannya Anda belajar di kitab Tuhfatul Murid ya, Tuhfatul Murid. Itu Anda lihat di sana perdebatannya bagaimana itu. Kalau itu mengatakan adatnya saja, kebiasaannya saja, ya, masih ada yang membolehkan ya. Saya kalau habis makan kenyang gitu. Tapi yang tingkatan tinggi tauhidnya tidak bisa. Kenyang itu tidak mesti harus makan ya, makanya perlu belajar biar apa, referensinya banyak, kemudian menghadapi apa-apa itu enteng gitu ya. Ya karena banyak referensi. Wakadzalika lan iku kaya mungkon-mungkon kufur ashabul hululi utawi pira-pira wong kang anduweni keyakinan hulul, wa tanasukhilan reinkarnasi, saling berganti wadah ya, batinnya itu tetap itu namanya kalau dalam Jawa itu menitis ya. Ini titisan Sunan Kalijogo, ini titisan Sunan Ampel, ini titisan Gajah Mada,